Mujaddid Media. Sahabat Mujaddid Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Mujaddid Media akan menceritakan kisah khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dia adalah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia lahir pada tahun 40 Hijriah di Hamimah, yaitu sebuah perkampungan yang menjadi persinggahan ayah dan kakeknya. Ibunya bernama Ritoh binti Ubaidillah bin Abdullah bin Abdul Madan al-Harith. Abul Abbas merupakan khalifah pertama dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ia merupakan salah satu diktator yang kejam di antara penguasa Arab. Abul Abbas As-Saffah merupakan penguasa yang sadis dalam menjatuhkan hukuman, suka balas dendam, melacak dan mengejar semua pengikut dan pendukung Bani Umayyah, hingga tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa, kecuali anak-anak dan mereka yang melarikan diri ke Andalusia. Abul Abbas mendapat julukan As-Saffah karena banyaknya korban jiwa di tangannya tanpa dosa. Pada awalnya ia menjalankan dan mengendalikan pemerintahan di Anbar dan menetap di sana. Pada awalnya, ayahnya melimpahkan tugas dakwah kepada putranya yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim merasa bahwa kematiannya semakin dekat, maka ia melimpahkan tugas dakwahnya kepada saudaranya Abul Abbas dan memerintahkannya untuk bermigrasi ke Kufah bersama paman-paman dan keluarganya. Pendukung dakwahnya adalah Abu Muslim Al-Khurasani, sang penghancur pemerintahan Daulah Umayyah. Kemudian Abul Abbas bermigrasi ke Kufah dan dibaiat sebagai khalifah pada hari Kamis tanggal 13 bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 Masehi. Ketika itu Marwan bin Muhammad masih hidup dan merupakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Kemudian Marwan bin Muhammad dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi. Mulai saat itu juga sejarah kekhalifahan Abul Abbas As-Saffah dimulai, hingga ia meninggal dunia di kota Anbar pada hari Ahad 13 bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 9 Juni tahun 754 Masehi. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 4 tahun lebih 9 bulan. Pemerintahan yang berkuasa ketika itu di Kekaisaran Romawi Timur, tepatnya di Konstantinopel, adalah Kaisar Konstantin V. Sementara Prancis dikuasai oleh putra Babraf dari keluarga kedua dinasti Korolansiani. Pada awalnya, Abul Abbas memusatkan pemerintahan di Kufah dan kemudian berpindah ke Hira dan dilanjutkan ke Anbar. Tokoh-tokoh Bani Abbasiyah tidak mempercayai penduduk-penduduk Kufah karena mereka mendukung keluarga Abu Thalib. Situasi dan kondisi dalam negeri ketika As-Saffah menjabat sebagai khalifah Abbasiyah. Kekalahan Marwan bin Muhammad bukanlah akhir penderitaan yang harus dihadapi Bani Abbasiyah, karena di antara bangsa Arab terdapat para komandan militer yang mendukung Bani Umayyah. Mereka masih memiliki kekuatan yang perlu diperhitungkan. Mereka melancarkan pemberontak bisa saja karena ketakutan dari perlakuan Bani Abbasiyah yang sangat kejam dalam memperlakukan lawan yang kalah, dan bisa juga karena berambisi untuk mengembalikan pemerintahan Arab, terutama dinasti Umayyah. Oleh karena itu, Abul Abbas As-Saffah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam menumpas pemberontakan-pemberontakan yang sangat banyak, terutama di Syam dan Al-Jazirah, serta mengalahkan Yazid bin Hubairah, gubernur Irak yang diangkat oleh Marwan bin Muhammad yang berlindung di benteng Wasit. Abul Abbas As-Saffah melakukan tindakan kejam tersebut di Irak, Abdullah bin Ali di Syam dan Nakhr Abu Petrus, Sulaiman bin Ali di Basrah dan Daud bin Ali di Hijaz. Saking kejamnya, mereka bergerak menuju makam-makam Bani Umayyah
dan membongkarnya hingga dapat menghapuskan jejak mereka. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan dibongkar, akan tetapi mereka tidak menemukan sesuatu pun kecuali sebuah benang seperti debu. Lalu membongkar makam Yazid bin Muawiyah dan mendapati tulang belulang yang hancur lebur, dan membongkar makam Abdul Malik bin Marwan dan mendapati tengkoraknya. Tiada yang mereka temukan dalam makam tersebut kecuali organ-organ yang telah tercerai-berai, kecuali jasad Hisham bin Abdul Malik yang ditemukan dalam keadaan utuh dan belum mengalami kerusakan kecuali hidungnya. Lalu ia memukulnya dengan cemeti, menyalib dan membakarnya, lalu menerbangkannya bersama hembusan angin. Adapun Sulaiman bin Ali, ia membunuh sekelompok orang yang dihadapkan kepadanya di Basrah dengan pakaian yang bermotif, lalu mereka diperintahkan untuk dibunuh dan diseret lalu dibunuh di tengah jalan. Sedangkan Daud bin Ali, ia membunuh beberapa orang di Mekkah dan Madinah. Sejumlah orang dari Bani Hasyim dan Bani Umayyah dihadirkan di makam dan dibunuh. Sikap dan tindakan biadab ini menyebabkan Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik melarikan diri ke wilayah barat dan berhasil membangun pemerintahan yang besar hingga mampu mengembalikan kebesaran dinasti Umayyah. Keagungan dan kebesarannya mampu menyaingi Bani Abbasiyah di wilayah timur, meskipun dengan wilayah kekuasaan yang relatif kecil dibanding dinasti Abbasiyah. Ketika merasa bahwa tidak ada suatu kabilah pun yang merasa aman baginya kecuali 1 bulan, maka ia memberanikan diri untuk menampakkan diri. Ia bertekad untuk menebus kehormatannya dan keluarganya, dan menemui Sulaiman bin Ali di Basrah, seraya berkata, "Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada sang pemimpin. Aku telah terusir dari negeriku dan menghadap kepadamu, dan kebaikanmu itu mendorongku untuk menemuimu. Anda dapat menerimaku sebagai pemenang dan bisa saja mengembalikanku dalam keadaan selamat." Sulaiman bin Ali bertanya, "Siapakah kamu? Aku tidak mengenalmu. Karena itu sebutkan nasabmu." Amr bin Muawiyah pun menyebutkan nasabnya. Lalu Sulaiman berkata, "Selamat datang kepadamu. Duduklah. Marilah kita berbicara dengan nyaman sebagai pemenang. Apa keperluanmu?" Amr bin Muawiyah berkata, "Sesungguhnya kaum perempuan yang Anda lebih dekat dengan mereka bersama kami dan paling tahu tentang mereka, telah jauh berpisah dari kami dan merasa ketakutan karena ketakutan kami." Mendengar penuturan Amr bin Muawiyah ini, maka Sulaiman bin Ali meneteskan air mata lalu berkata, "Wahai keponakanku, semoga Allah menjaga darahmu dan menjaga keluargamu dan mengembalikan harta bendamu. Demi Allah, kalau aku mampu menyatukan seluruh anggota keluargamu, maka aku akan melakukannya. Tetaplah kamu menyembunyikan identitasmu dalam keramaian dan merasa aman dari ketakutan, dan kirimkanlah surat kepadaku." Lalu Amr bin Muawiyah berkirim surat kepadanya, layaknya seorang anak berkirim surat kepada ayah ataupun pamannya. Setelah itu Sulaiman bin Ali berkirim surat kepada Abul Abbas As-Saffah yang menyebutkan, "Wahai Amirul Mukminin, seorang utusan dari Bani Umayyah menghadap kepada kami, dan sesungguhnya kami memerangi mereka karena pembangkangan dan bukan karena hubungan kekeluargaan mereka. Sungguh kita dipertemukan dengan mereka pada Abdul Manaf. Janganlah memutuskan hubungan silaturahim dan merendahkan. Apabila Amirul Mukminin berpandangan untuk memberikan kewenangan kepadaku untuk melindunginya dan mengampuninya, maka hendaklah melaksanakannya. Jika telah melakukannya, maka hendaklah ia menulis surat terbuka ke seluruh wilayah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan kebaikan." Abul Abbas pun memenuhi permintaannya. Inilah jaminan perlindungan kepada Bani Umayyah setelah tokoh-tokoh penting dan terkemuka mereka bercerai-berai karena dibunuh dan terlunta-lunta dalam pengejaran.
hingga pikiran As-Saffah pun merasa tenang dari ancaman mereka. Akan tetapi setelah ia membuka diri dan juga menggantinya dari anggota keluarganya secara terbuka dan tidak bisa ditutup kembali, adalah munculnya kekhalifahan Islam lain di barat daya benua Eropa. Sikap dan perlakuan sadis Abul Abbas As-Saffah berlaku sadis tidak hanya ditimpakan kepada musuh-musuh mereka saja, melainkan kepada para pendukung dan yang berkontribusi besar dalam perjuangan mereka. Di antara tokoh-tokoh yang berkontribusi paling menonjol dalam mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Salman Al-Hafs bin Sulaiman, yang sering dikenal dengan sebutan Wazir Ali Muhammad, menteri pembantu keluarga Muhammad. Ketika Bani Abbasiyah berhasil menduduki pemerintahan, mereka menuduhnya ingin memindahkan kekhalifahan kepada keluarga Ali bin Abi Thalib dan bertekad membunuhnya. Dalam hal ini, mereka berkonsultasi terlebih dahulu dengan Abu Muslim mengenai pembunuhan Abu Salamah. Untuk misi tersebut, Abul Abbas As-Saffah mengutus saudaranya Abu Ja'far ke Khurasan untuk menemui Abu Muslim Al-Khurasani dan berkonsultasi dalam masalah tersebut. Kemudian Abu Ja'far pun berangkat hingga sampai di Marwah. Di sana Abu Ja'far menyampaikan informasi kepada Abu Muslim berkaitan dengan Abu Salamah. Abu Muslim berkata, Aku akan menanganinya untuk kalian." Lalu ia mengutus seorang lelaki untuk pergi ke Kufah dan membunuh Abu Salamah. Ketika bertemu dengannya, lelaki itu pun datang ke Kufah dan mengendap-endap untuk mendekati Abu Salamah, hingga keluar dari hadapannya Abul Abbas As-Saffah dan membunuhnya dengan tipu muslihat di tengah perjalanan. Kemudian mereka menyebarkan informasi bahwa kaum Khawarij telah membunuhnya. Setelah itu Abu Muslim membunuh seluruh pejabat di Persia. Beginilah akhir tragis dari hidup tokoh terkemuka dan berkontribusi besar dalam pemerintahan mereka, tanpa menginvestigasi kesalahannya dan mendengarkan alasannya. Bahkan mereka melakukan pembunuhan kepada tokoh yang berjasa besar tersebut, layaknya hukum rimba, tanpa aturan dan tanpa pemerintahan. Pada saat itu, Abu Muslim juga melontarkan tuduhan yang sama kepada orang lain, yang jasanya tidak kalah besar dibandingkan Abu Salamah, yaitu Sulaiman bin Kathir, di mana Ibrahim sang pemimpin Al-Imam mengakui kontribusinya. "Janganlah kamu menentang orang tua ini dan melawannya. Apabila kamu menghadapi kesulitan, maka cukuplah selesaikan sendiri tanpa campur tanganku." Lalu Sulaiman bin Kathir pun dihadirkan kepadanya seraya berkata, "Apakah Anda masih mengingat perkataan sang imam kepadaku bahwa siapa saja yang kulontarkan tuduhan kepadanya, maka aku akan membunuhnya?" Ia menjawab, "Ya." Abu Muslim berkata, "Sesungguhnya aku telah melontarkan tuduhan kepadamu." Sulaiman berkata, "Demi Allah." Abu Muslim berkata, "Janganlah kamu bersumpah demi Allah. Kamu tertuduh karena telah menipu sang imam." Lalu ia memerintahkan pembunuhan terhadapnya dengan menebas batang lehernya. Tokoh terkemuka itu pun harus terbunuh setelah pemerintahan dinasti Abbasiyah mulai stabil, hanya karena sebuah tuduhan yang belum tentu benar di hadapan rakyat, tanpa pertimbangan dan jasa dan kontribusinya pada pemerintahan yang berkuasa. Pada intinya, seluruh hidup Abul Abbas As-Saffah selama masa pemerintahannya dihabiskan untuk menumpas habis Bani Umayyah dan mengamankan diri dari semua pihak yang diragukan loyalitasnya. Akibatnya, ia harus menumpahkan banyak darah dan memberikan teladan yang buruk dalam kebiasaan melanggar janji dan membantai lawan-lawannya. Pejabat terkemuka pada masa pemerintahannya yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar, sebanyak 3 orang. Yang pertama, Abu Muslim Al-Khurasani di wilayah timur. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur di Al-Jazirah, Armenia dan Irak. Abdullah bin Ali di Syam dan Mesir. Ketiga orang ini merupakan tokoh terkemuka dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di tangan mereka lah segala kebijakan baik dan buruknya dalam pemerintahan.
Akan tetapi, ketiga tokoh ini tidak dapat menunjukkan loyalitas dan kepercayaan antara satu sama lain, karena Abu Ja'far dengki terhadap Abu Muslim atas pengaruh dan kekuasaannya yang besar dan ucapannya didengar, hingga berani meminta Abul Abbas As-Saffah untuk membunuhnya dan permintaan-permintaan lain yang lebih besar lagi. Abdullah bin Ali berambisi agar kekhalifahan jatuh ke tangannya pasca Abul Abbas As-Saffah karena pengabdiannya yang besar dalam mendirikan pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan dialah yang berhasil mengalahkan Marwan bin Muhammad dan memutus mata rantai perlawanan Bani Umayyah. Ia sangat khawatir jika Abu Ja'far lah yang akan memperolehnya. Ide dan pemikiran ini menimbulkan beberapa peristiwa penting. Abu Muslim ingin menghadap kepada Abul Abbas As-Saffah dari Marwa dan berkirim surat kepadanya untuk meminta izin menemui ibadah haji. As-Saffah pun mengizinkannya. Ketika Abul Abbas As-Saffah tidak ingin mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai Amirul Haji pada musim tersebut, maka ia berkirim surat kepada saudaranya Abu Ja'far dan memerintahkannya untuk memimpin ibadah haji. Abu Ja'far pun melakukannya dan ia mengizinkannya berangkat, dan ternyata ia diangkat sebagai Amirul Haji. Abu Muslim tidak memperhatikan ketidaknyamanannya atas Abu Ja'far yang mendahuluinya. Dalam masalah tersebut, meskipun ia berkata kepada salah satu ajudannya, "Tidakkah Abu Ja'far mempunyai kesempatan lain untuk menunaikan ibadah haji selain sekarang ini?" Ketika Abu Muslim sampai di Anbar, As-Saffah berkata kepadanya, "Kalaulah Abu Ja'far tidak meminta izin kepadaku untuk menunaikan ibadah haji musim ini, maka tentulah aku mengangkatmu." Pada tahun 132 Hijriah, mereka menunaikan ibadah haji. Keduanya melalui rute dan jalan yang sama, sehingga saling mendahului. Abu Muslim memperlihatkan kelebihannya atas Abu Ja'far selama dalam perjalanan, sehingga hal ini semakin membuat Abu Ja'far dengki kepadanya. Itulah yang semakin mendorong untuk menyingkirkannya. Sebagian besar pejabat dalam pemerintahan Abul Abbas As-Saffah adalah paman-pamannya sendiri. Pada masa pemerintahannya, Abul Abbas As-Saffah mencanangkan beberapa reformasi dalam negeri, seperti penerangan lampu jalan dan pemberian tanda setiap 1 mil mulai dari Kufah. Mereka mengukur jarak dan menandainya dengan Az-Ziro Al-Hasimi, Asta Bani Hasim. Mereka menerangi lampu jalan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan. Ibu kota pemerintahan Abul Abbas As-Saffah pertama kali di Kufah dan kemudian pindah ke Hirah dan pada akhirnya pindah ke Anbar. Di sanalah ia memindahkan seluruh dewan-dewannya. Putra mahkota pada pemerintahan Abul Abbas As-Saffah. Pada tahun 136 Hijriah, Abul Abbas As-Saffah mengangkat saudaranya Abu Ja'far sebagai khalifah sesudahnya dan menjadikannya sebagai putra mahkota. Setelah Abu Ja'far, putra mahkota diserahkan kepada Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali. Ia pun menulis surat dalam sebuah kain yang distempel dengan stempelnya mengenai pengangkatan dan pelantikan, dan diserahkan kepada Isa bin Musa. Abul Abbas As-Saffah telah melakukan tindakan keliru sebagaimana yang sering dilakukan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu dengan mengangkat putra mahkota lebih dari 1 orang. Masalah ini pula yang merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perpecahan dan konflik dalam dinasti Umayyah. Abul Abbas As-Saffah menderita penyakit cacar ketika menetap di Anbar dan meninggal di sana pada tanggal 23 Zulhijjah tahun 136 Hijriah dan dimakamkan di wilayah itu. Berita meninggalnya ini diterima Abu Ja'far ketika sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah hajinya. Alhamdulillah, kisah Abul Abbas As-Saffah, sang pemimpin dinasti Abbasiyah pertama, sudah selesai. Apabila ingin mengetahui pemimpin-pemimpin dinasti Abbasiyah yang lainnya, simak terus channel Mujadid Media dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.